Harapan saya program ini akan terus berlangsung sebagai pendidikan bagi anak-anak dan juga seluruh warga sekolah. Pendidikan yang baik untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi tidak sekedar bagaimana memenangkan suatu kompetisi atau bagaimana meraih suatu penghargaan, tapi prosesnya itu sendiri menjadi suatu pembelajaran yang sangat bernilai, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita tentang lingkungan hidup, perjalanan saya dalam bidang lingkungan hidup, saya mulai dari ketika pertama kali bertugas di SDN Rungkut Menanggal 1 pada sekitar tahun 2014. Saya diberi tugas untuk menangani adiwiyata sekolah hingga sampai tingkat kota. Tidak lama setelah itu saya ditempatkan di SDN Medoan Ayu 2, tetapi untuk bidang LH saya tidak diberi tugas untuk menangani hal itu. Hingga 2 tahun di SDN Medoan Ayu 2, saya dimutasi lagi, dipindahkan di SMP Negeri 22 Surabaya pada tahun 2017. Kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020, tugas saya di SMP Negeri 22 tidak dalam bidang lingkungan hidup karena sudah ada guru pembina di sekolah kami. Tugas saya pada waktu itu sebagai pembina OSIS, sebagai walas, membantu di bidang kesiswaan. Hingga pada tahun 2020 ketika Ibu Yulia Wahyu Krisnawati datang ke sekolah sebagai kepala sekolah baru, saya pada tahun 2020 sekitar bulan November, saya diberi tugas untuk menangani adiwiyata sebagai koordinator sekaligus sebagai pembina lingkungan hidup di sekolah untuk menghidupkan program lingkungan sekolah di sekolah kami. Program lingkungan hidup di sekolah kami sebelumnya tidak terlalu berjalan dengan baik karena masih apa adanya dan stagnan. Jadi tidak mati dan juga tidak begitu hidup. Jadi berjalan apa adanya, tidak terlalu mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang ditangkap oleh Bu Yulia. Nah, tugas saya waktu itu agak lumayan berat karena harus menghidupkan sesuatu yang tidur sebelumnya. Yang pertama langkah saya yang saya lakukan adalah mengajak seluruh elemen warga sekolah untuk mulai mengikuti program lingkungan hidup yang diadakan oleh Tunas Hijau dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Karena kami mengikuti adiwiyata tingkat provinsi. Setelah tertidur lama sejak tahun 2015 kami mendapat adiwiyata tingkat kota hingga tahun 2020 tidak ada langkah berarti yang kami lakukan. Jadi kami tertidur istilahnya. Kemudian saya mengajukan program kepada kepala sekolah untuk membentuk pokja-pokja. Hal ini seiring dengan program Bu Yulia Wahyu Krisnawati sebagai kepala sekolah kami. Beliau punya program hijau yang ingin merubah wajah SMP Negeri 22 menjadi sekolah yang lebih hijau dan berbudaya lingkungan hidup.
pertama menjadi pembina LH di sekolah tentunya tidak mudah. Ada sukanya juga banyak juga dukanya. Saya berusaha untuk mengkomunikasikan semua kegiatan yang akan saya lakukan di sekolah dengan pimpinan kami, dalam hal ini kepala sekolah. Saya berkomunikasi dengan beliau supaya mendukung program program LH di sekolah kami. Setelah dengan dukungan beliau, saya bisa melakukan sosialisasi kepada guru, karyawan, dan siswa. Dengan bantuan dari kepala sekolah, saya bisa melaksanakan seluruh poin sekolah sadar iklim, 8 poin sekolah sadar iklim bersama seluruh komponen guru. Pada awalnya guru-guru banyak yang kurang peduli. Jadi mereka kurang terbiasa karena selama ini memang belum pernah mengikuti secara maksimal, secara penuh semua program-program yang tantangan dari Tunas Hijau. Saya terus berusaha mengajak komunikasi mereka, terutama guru-guru yang masih muda-muda, saya ajak untuk ikut menggerakkan setiap aksi kami, aksi sekolah sadar iklim. Jadi semua usaha saya tidak lepas dari dukungan dari kepala sekolah. Kemudian dalam setiap aksi sekolah sadar iklim, saya melibatkan seluruh komponen warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, karyawan, guru-guru, dan juga petugas kebersihan. Saya libatkan semua supaya mereka tahu dan peduli tentang bagaimana membudayakan kepedulian lingkungan hidup di sekolah. Dan akhirnya alhamdulillah berkat dukungan dari kepala sekolah dan seluruh guru-guru dan warga sekolah, kami berhasil merealisasikan 8 poin sekolah sadar iklim hingga akhirnya meraih penghargaan sebagai sekolah sadar iklim terbaik di tahun 2020. Harapan saya program ini akan terus berlangsung sebagai pendidikan bagi anak-anak dan juga seluruh warga sekolah. Pendidikan yang baik untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi tidak sekedar bagaimana memenangkan suatu kompetisi atau bagaimana meraih suatu penghargaan, tapi prosesnya itu sendiri menjadi suatu pembelajaran yang sangat bernilai, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi bagaimana prosesnya itu saya kira lebih penting bagi guru, bagaimana saya berkomunikasi dengan teman-teman yang awalnya enggan untuk peduli terhadap lingkungan sekolah, hingga mereka akhirnya terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sekolah sadar iklim. Dan siswa yang selama ini duduk rebahan saja di rumah dalam zona nyaman istilahnya ya, jadi generasi rebahan, akhirnya mereka terpacu untuk, oh iya, aku harus melakukan sesuatu untuk lingkungan sekitar. Jadi tidak diam saja, nggak peduli. Itu suatu hal yang patut kita perjuangkan, dan alhamdulillah ini sudah menjadi semacam kebiasaan baru bagi sebagian siswa di SMP Negeri 22. Dan saya berharap ini akan menjadi kebiasaan yang lebih luas lagi ke seluruh siswa
Dan ini menjadi PR terbesar bagi saya dan guru-guru pembina LH di sekolah-sekolah yang lain. Saya kira seperti itu. Harapan saya program ini akan terus ada di tahun-tahun mendatang, dan sekolah kami juga siap mengikuti event berikutnya yang sudah dekat ini, yaitu event seleksi pemilihan Pangeran Putri Lingkungan Hidup 2021. Salam Bumi, Pasti Lestari.